Oknum dosen Universitas Wiralota diduga terlibat koordinasi pendistribusian solar ilegal di Karangsong, Kabupaten Indramayu. Dugaan suplai solar ilegal di Pelabuhan Karangsong, Indramayu telah menarik perhatian publik setelah muncul laporan bahwa pihak terkait menyetor uang ratusan juta rupiah kepada oknum tertentu, memberikan gambaran tentang mekanisme aliran dana dalam jaringan ini. Jadi ini udah ada aliran dananya kemana-mana. Dan ini kita lagi ngebahas wartawan, ya. Ia menyebutkan bahwa selama masa pengelolaannya aliran dana koordinasi didistribusikan ke berbagai pihak nih, termasuk oknum dosen, wartawan, dan LSM. Kalau misalkan uripnya itu dimintain keterangan, mau tidak mau semua oknum wartawan itu akan diungkap oleh kepolisian. Pertanyaannya, polisian mau mengungkap apa enggak? Tapi kalau nggak mau mengungkap, itu menjadi tanda tanya. Dan kita berhak mencurigai dan nggak boleh menyalahkan masyarakat bahwa akan ada kecurigaan bahwa di balik pendistribusian ilegal dan setoran itu ada oknum dari Polres Indramayu atau dari aparat keamanan yang backingi dari pendistribusian solar ilegal tersebut. Jadi ini kaitannya sangat banyak sekali, nggak cuma wartawan. Selamat datang kembali Reangers di konten Opini Reang, dimana gue akan ngebahas isu-isu terkait dengan politik, hukum, dan isu-isu terkini. Di video kali ini saya akan bahas mengenai adanya oknum wartawan yang sekaligus juga dosen di Universitas Wiralota Indramayu yang menerima setoran BBM ilegal. Ini diduga ya, masih diduga dan ini saya akan bacakan pemberitaannya yang sudah beredar di mana-mana, di media online, di media sosial lainnya juga sudah ada. Jadi ini bukan tertutup lagi, tapi sudah gamblang di mana-mana. Pemberitaannya, suaradermayu.com, Selasa 26 November 2024. Oknum dosen Universitas Wiralota diduga terlibat koordinasi pendistribusian solar ilegal di Karangsong, Kabupaten Indramayu. Dugaan suplai solar ilegal di Pelabuhan Karangsong, Indramayu telah menarik perhatian publik setelah muncul laporan bahwa pihak terkait menyetor uang ratusan juta rupiah kepada oknum tertentu, termasuk oknum dosen dan wartawan yang bernama Urip Triandri. Silakan teman-teman cek sendiri. Aktivitas distribusi solar ilegal ini diduga dilakukan secara terbuka menggunakan truk tangki industri. Para pelaku diduga menutupi sumber BBM tersebut dan tidak dapat memberikan dokumen resmi yang valid seperti surat edaran resmi. Berdasarkan penelusuran suaradermayu.com, praktik mafia solar ilegal di Pelabuhan Karangsong, Indramayu diduga melibatkan salah seorang distributor berinisial AB. Ini kenapa sih pada pakai inisial segala? Ini mestinya kan nggak perlu pakai inisial AB. Ini siapa kita nggak tahu nih. Warga Kecamatan Karangapel. Dugaan bahwa sebagian oknum wartawan di Indramayu mendapatkan bagian dari anggaran ratusan juta rupiah per bulan. Ratusan juta per bulan. Pengakuan AB, seorang distributor solar ilegal di Pelabuhan Karangsong, memberikan gambaran tentang mekanisme aliran dana dalam jaringan ini. Jadi ini udah ada aliran dananya kemana-mana. Dan ini kita lagi ngebahas wartawan, ya. Ia menyebutkan bahwa selama masa pengelolaannya aliran dana koordinasi didistribusikan ke berbagai pihak nih, termasuk oknum dosen, wartawan, dan LSM. Menurutnya tidak ada konflik yang muncul saat pengelolaan 3 perusahaan, PT Bayang Anis, PT Srikaya Lintas Indo, PT Anugrah Satria Samudra. Ini yang 3 yang disebutkan. AB mengklaim bahwa satu perusahaan saja menghasilkan paling sedikit jutaan per hari dari aktivitas ini. Oknum dosen dan wartawan. Jadi oknum tersebut dibayar seharinya tuh total tuh bisa sampai jutaan per hari, ya kan? Namun saat pengelolaan berpindah ke Urip Triandri, oknum dosen Universitas Wiralota juga berprofesi wartawan. Nah, AB mengindikasikan adanya ketidakharmonisan atau konflik terkait distribusi dana tersebut. Hal ini menunjukkan adanya potensi persaingan atau perubahan dalam pola distribusi yang memicu gejolak internal nih. Jadi mungkin di internal mereka sudah terjadi keributan lah, karena ini kan bau-bau duit ya kan, pasti terjadi di internal kelompoknya.
Katanya begini, waktu saya yang pegang tidak ada ribut, Urip pengennya makan sendiri dengan timnya dan tidak mau melibatkan yang lain. Kalau saya media yang datang ke Indramayu, maksudnya ke Karangsong, kebagian semua perputaran ratusan jutanya, ya kan? Perusahaan satu saja setiap hari paling sedikit 1,6 juta tergantung PO. Bayangkan per hari 1,6 juta dan itu dibagi ke oknum-oknum tersebut. Sementara itu, oknum dosen Universitas Wiraraja yang juga berprofesi sebagai wartawan, Urip Triandi mengungkapkan telah lama mengetahui praktik pendistribusian solar ilegal ini, di Pelabuhan Karangsong. Bahkan ia mengaku mengenal beberapa perusahaan yang menjadi penyedia solar tersebut. Bayangkan. Dalam keterangannya ke suara.dermayu.com, Urip menyebutkan bahwa banyak oknum wartawan yang datang meliput kegiatan pengisian solar ilegal di pelabuhan itu. Namun ia menyoroti perilaku rekan-rekannya yang dinilai tidak etis karena meminta uang langsung pada publik. Ini bukan lagi kurang etis, jadi emang tidak etis dan tidak boleh, ya kan? Saya sering melihat teman wartawan meliput kegiatan itu lalu meminta uang, kan dilihatnya kurang etis, kata Urip Triandi. Akhirnya diputuskan. Nah, ini salah juga nih, dengan dalil nggak kurang etis, masa dia memutuskan untuk harus ada mengkoordinir dari pihak wartawannya, maka dikumpulkan dari pihak perusahaan dan para wartawan, kata Urip. Menurut hasil pertemuan tersebut menunjuk dirinya sebagai koordinator secara aklamasi dalam pertemuan itu. Nah, 3 perusahaan tadi yang gue sebutin. Nah, Urip juga mengaku memiliki catatan setiap wartawan yang memperoleh uang mendistribusikan solar ilegal tersebut. Ini bakalan rame nih. Kalau misalkan Uripnya itu dimintain keterangan, mau tidak mau, semua oknum wartawan itu akan diungkap oleh kepolisian. Pertanyaannya, polisian mau mengungkap apa enggak? Tapi kalau nggak mau mengungkap, itu menjadi tanda tanya. Dan kita berhak mencurigai dan nggak boleh menyalahkan masyarakat bahwa akan ada kecurigaan bahwa di balik pendistribusian ilegal dan setoran itu ada oknum dari Polres Indramayu atau dari aparat keamanan yang backingi dari pendistribusian solar ilegal tersebut. Jadi ini kaitannya sangat banyak sekali, nggak cuma wartawan, LSM, dosen, dan mungkin aparat-aparat yang lain. Dan kita pengen tahu sejauh mana penegakan hukum itu terjadi di Indramayu. Ya, kita masyarakat tentunya mempertanyakan itu. Kita melakukan pengawasan saja, ya kan? Nah, dan perlu diketahui teman-teman semua yang harus di rumah dimanapun kalian berada, bahwa Urip Triandi selain dosen dan wartawan, ini adalah wartawan yang tidak berkenan dikatakan tidak waras oleh Luki Hakim, dan dia juga sebagai koordinator lapangan pada aksi demo yang menuntut bahwa Luki Hakim itu harus meminta maaf pada 3 pekan yang lalu kalau tidak salah. Nah, ini menjadi paradoks tersendiri ya, antara dia itu tidak mau dikatakan tidak waras, tetapi perilakunya ini kan, nah ini perlu diusut kembali nih. Karena ini masih dugaan, silakan kepolisian untuk mengungkapkan. Tapi kalau benar, itu kenapa dia tersinggung dibilang tidak waras, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini teman-teman wartawan minta duit katanya karena mengetahui pendistribusian solar ilegal itu. Itu bukan saja kurang etis, tapi tidak etis dan tidak dibenarkan hal tersebut. Dan saya sebutkan di sini, Kapolres Indramayu, ini adalah PR Anda, AKBP Ari Setiawan Wibowo, ya kan, yang baru beberapa bulan ini menjadi Kapolres Indramayu. Silakan Anda bertugas kalau misalkan ingin mendapatkan kepercayaan publik dan indeks persepsi masyarakat yang bagus untuk institusi Anda, silakan Anda ungkap hal tersebut. Nah, kalau misalkan ini bertele-tele dan tidak bisa diungkap, ya jangan salahkan kami ataupun siapapun yang akan mencurigai bahwa di balik ini semua juga ada keterlibatan dari anggota, bukan hanya dosen, wartawan, LSM, jadi aparat keamanan juga mungkin bisa jadi terlibat, karena ini perputaran uang haramnya ini sangat besar. Untuk bagi-bagi kuenya aja 1,6 juta per hari. Itu bayangkan. Nah, ini gua nggak tahu nih, Suara Dermayu ini 1,6 itu hanya oknum tadi, wartawan, dosen, LSM saja. Belum termasuk aparat juga kita nggak tahu, karena ini belum tentu benar dan belum tentu lengkap juga. Karena tapi yang jelas di sini Urip Triandi sudah mengakui bahwa dia itu menerima setoran tersebut dan membagikan ke wartawan-wartawan yang lain, ya kan? Nah, tinggal bagaimana dari kepolisian untuk mengungkapkan hal ini. Pasti ini adalah bukan hal yang kecil, pasti
ya tadi melibatkan banyak orang. Nah, segini aja videonya. Kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton.